Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja. Gue doain kalian sehat semua, kerjaan kalian cepet beres, dan segalanya dilancarin. Dan gue mau terima kasih buat kalian semuanya udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, atau yang mungkin baru dengerin podcast gue hari ini. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube. Dan gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah nge-share, udah nge-DM gue, udah kontak gue. Dan kalau misalkan lo mau nge-support channel gue, kalian bisa support lewat Saweria yang udah gue taruh linknya di deskripsi YouTube di bawah. Dan di hari ini seperti biasa kita bakal masuk ke topik level up, karena ini udah masuk ke bulan baru ya. Kayaknya bulan baru deh, karena gue ngerekamnya dari bulan lalu kayaknya. gue nggak tahu bakal di upload kapan, tapi ya anggaplah ini bulan baru gitu ya. Karena ini masuk bulan baru, jadi kita harus seimbangin sama yang namanya ilmu. Karena kemarin kita udah sharing tentang pengalaman terus, tapi sekarang kita bakal masuk ke yang pure ilmu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin yang namanya podcast hari ini, dari judulnya mungkin lu udah ngeliat judulnya itu mengapa banyak banget orang bodoh yang terkenal. Nah, di sini gue sama sekali tidak akan menyinggung siapapun orang bodoh tersebut. Gue nggak mau nyari masalah karena apa ya? Karena mungkin aja ternyata gue yang bodoh gitu. Dan gue juga nggak mau seenak jidat nuduh orang itu bodoh atau gimana, enggak. Tapi gue cuman pengen ngasih pandangan buat kalian, karena di zaman sekarang itu, karena yang adanya yang namanya sosial media gitu kan, kita tuh jadi sering banget ngelihat suatu hal yang terjadi atau hal yang viral atau trending gitu ya, yang dimana hal tersebut itu kebanyakan itu dipengaruhi oleh seseorang, yang dimana seseorang itu menciptakan sebuah kejadian atau peristiwa yang ketika kita mendengarnya atau ketika kita melihatnya, kita tuh geleng-geleng kepala gitu. Geleng-geleng kepala bukan karena apa ya, tapi karena ngerasa kalau kenapa sih itu ada aja orang sebodoh itu gitu. Pasti ada di antara lu semua yang dengerin podcast gue hari ini mungkin berpikir hal yang sama seperti gue. Nah, karena yang namanya orang-orang seperti itu kan udah lumayan banyak ya sekarang ya. Dan biasanya lu itu bisa ngeliat banget, bisa mengerti banget, bisa mengetahui banget yang namanya pattern atau apa itu Indonesia pattern apa sih? Pola orang-orang bodoh tersebut, yaitu dengan cara mereka tuh membuat sesuatu dulu yang memang bodoh gitu ya. Terus itu went viral gitu ya, itu tiba-tiba jadi viral dan trending, terus orang-orang ngelihat, dan kita yang sebagai orang-orang yang tidak memiliki pandangan yang sama dengan orang tersebut, kita ngerasa gelisah dan resah karena adanya konten tersebut. Dan akhirnya kita di sosial media bareng-bareng merasa kalau itu tuh hal yang sangat bodoh misalkan gitu ya. Dan ketika seperti itu tuh langsung si orang yang ketahuan melakukan hal bodoh tersebut tuh ujung-ujungnya bisa aja dia tuh klarifikasi dulu seperti apa atau enggak dia minta maaf. Ujung-ujungnya seperti itu ya enggak? Karena di Indonesia nggak tahu sih di luar negeri gimana, tapi kalau di Indonesia kan seperti itu ya enggak? Banyak banget orang yang melakukan kesalahan di sosial media, dan ketika udah ketahuan oleh pihak yang berwajib misalkan gitu ya, atau enggak jangan pihak berwajib deh, dengan netizen aja, kalau misalkan udah ketahuan sama netizen pasti langsung minta maaf ya enggak gitu. Nah, itu udah menjadi sebuah pattern yang semua orang pasti udah tahu lah gitu. Dan menurut gua yang namanya orang bodoh yang terkenal ya, menurut gua udah ada dari zaman dulu sih. Mungkin sebelum adanya sosial media pun gue yakin pasti udah ada yang seperti itu. Tapi bedanya hanya dalam perbedaan yang namanya perbedaan zaman aja. Kalau misalkan dulu tuh nggak ada media sosial media gitu ya, media seperti handphone, internet dan lain-lain nggak ada. Jadi zaman dulu tuh bisa aja terkenalnya tuh melalui media yang lain, misalkan lewat TV atau nggak radio gitu. Dan
eh apa ya, tetap aja bisa aja membuat resah gitu, meskipun ya tidak terlalu apa ya, tidak seviral sekarang gitu dengan adanya sosial media. Tapi menurut gue ada aja orang yang seperti itu. Dan yang terakhir mungkin menurut gue yang namanya orang bodoh tapi terkenal itu bisanya tuh nggak cuman bikin konten doang, misalkan bikin konten YouTube atau apa kayak gitu. Menurut gue nggak gitu, nggak bikin konten aja, tapi bisa aja melalui orang-orang yang berkomentar di kolom komentar, ya nggak? Karena menurut gue gini, ada aja beberapa orang yang dia tuh bikin komen gitu ya, ngekomen di sebuah postingan, tapi ya gimana ya, gue ngerasa kayak ini orang kekurangan ilmu atau gimana gitu. Dan lu pasti pernah lah ngeliat orang seperti itu, dan kita semua pasti pernah melihat orang seperti itu. Dan jadi intinya tuh kayak nggak cuman orang-orang bodoh tuh nggak cuman terlihat dari mereka membuat kontennya doang, tapi melalui komentar atau interaksi di dalam sosial media pun bisa terlihat gitu. Dan itu tuh udah menjadi sebuah apa ya, sebuah peristiwa atau sebuah apa ya, sesuatu yang menurut gue semua orang pasti pernah lihat sih. Dan mungkin lu baru ngelihat hal tersebut baru-baru ini gitu. Nah, tadi itu beberapa hal yang menjadikan alasan kenapa sih gue pengen ngomongin tentang orang bodoh yang terkenal gitu. Padahal jarang banget ya gue bikin podcast gitu ya, di podcast ini terus tiba-tiba si temanya, topiknya ngomongin kayak ginian, kan jarang banget ya gak sih. Tapi entah kenapa gue pengen aja gitu, soalnya di sini juga gue belajar sesuatu hal yang baru gitu, dan gue pengen nge-sharing ke kalian semua. Nah, yang namanya orang bodoh atau orang yang ya membuat resah lah istilahnya, membuat resah kita itu tidak dibatasi oleh yang sesuatu yang namanya status sosial. Entah itu orang kaya, orang menengah, atau orang miskin pun semua orang bisa jadi seorang yang bodoh gitu menurut gue. Karena ada aja orang-orang di atas sana yang mungkin dia tuh udah tajir melintir gitu ya, tapi ya tetap aja bodoh gitu. Dan kebodohannya itu disebarkan oleh dengan sosial media. Dan kalau dibandingkan dengan orang yang di bawahnya gitu, maksudnya yang status sosialnya di bawahnya dia, bahkan lebih pinter yang orang yang di bawahnya dia gitu, yang secara kasar gue bisa bilang di bawahnya dia. Dan apa ya, menurut gue tidak ada yang namanya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Apakah si kaya selalu pintar dan si miskin selalu bodoh? Menurut gue enggak. Justru gue lebih sering melihat si miskin lebih pintar ketimbang si kaya gitu ya, menurut gue ya. Dan jadi itu tuh yang pertama, kalau yang namanya orang bodoh itu menurut gue nggak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang dinamakan status sosial. Nah, habis itu kita kalau misalkan ngomongin orang bodoh dulu, sebenarnya apa sih orang bodoh yang gue pengen jelasin di podcast hari ini gitu? Seperti apa sih orang bodoh yang pengen gue kasih contoh ke lo gitu? Oke, gue bakal kasih 3 contoh ciri-ciri deh yang biar paling gampang gitu ya. Yang pertama, orang bodoh itu selalu bukan pengen ya, tapi lebih merasa paling bener lah istilahnya. Jadi menurut dia, apapun yang dia lihat di dalam diri dia itu selalu sesuatu yang benar. Jadi kalau misalkan kalau misalkan lu bilang dia tuh salah, dia nggak bakal dia nggak bakal ngedengerin apa yang lu bilang gitu. Meskipun lu udah baik-baik ngasih taunya, meskipun udah baik-baik ngingetin, tetap aja dia tuh nggak bakal ngedengerin gitu. Dia pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya dia yang paling benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dia nggak bakal peduli dengan orang lain. Pokoknya menurut dialah yang paling hebat. Dia tuh pokoknya, lu kalau misalkan ketemu orang seperti itu gitu ya, kadang ada beberapa orang yang dia tuh nggak terlalu peduli sama orang lain, nggak terlalu mikirin perasaan orang lain. Jadi ketika lo membantu dia misalkan, terus ketika lo butuh bantuan dia tuh kadang suka mikir kayak, nggak mau mending gue dibantu sama lo gitu. Jadi jatuhnya tuh seperti itu. Kadang ada orang yang seperti itu. Dan yang ketiga menurut gue ini paling obvious ya, paling kelihatan pasti, yaitu orang-orang yang dia tuh punya sebuah kesalahan, punya sebuah kegagalan, atau punya sebuah situasi yang menurut gue itu tuh emang sudah melekat di diri mereka, tapi mereka tuh menyalahkan itu ke orang lain. Misalkan dia tuh orangnya malas kerja, malas nyari
duit gitu ya. Sorry, gue pengen ceritain contoh nyata deh. Gue pernah ketemu orang ini. Orang ini tuh dia datang ke rumah gue, keliling komplek gitu. Dia tuh bawa apa ya? Bawa kotak gitu, semacam kotak gitu. Dan menurut gue dia masih muda sih. Dia umur 30 tahunan. Dan dia tuh datang bawa kotak gitu, keliling dari rumah ke rumah gitu ya. Terus dia bilang, Bu, Pak, boleh minta apa namanya, boleh minta sumbangannya katanya gitu. Bu, ya kalau misalkan sumbangan misalkan buat panti asuhan atau apa ya oke. Tapi dia bilang, sumbangan buat saya sendiri gitu. Dia bilangnya gitu, boleh nggak kasih sumbangan buat saya, soalnya saya butuh gini, ini saya nggak ada kerjaan dan lain-lain. Dan itu tuh terjadi sebelum corona loh, sebelum COVID-19 menyerang. Dia tuh udah kayak seperti itu. Maksud gua kayak ya dengan situasi kondisi ekonomi yang baik-baik aja, dia tuh bener-bener males banget nyari kerja atau kerja sendiri buat nyari duit gitu ya, tapi dia malah minta duit ke stranger gitu. Dan ketika dia minta-minta itu, tiba-tiba ada satu tetangga gua tuh bilang kayak, kerja tuh Bu, jangan minta-minta gitu. Ya gimana ya, menurut gua logis sih. Maksudnya ya mungkin lu bilang kayak, ya lu jangan kayak gitu dong Jos, ke orang yang kurang mampu. Cuma maksud gue 30 tahun masih sehat-sehat aja. Dan menurut gue dia good looking loh. Good looking dalam artian kayak bajunya bagus lah, cara dia berpakaian baik. Ya masa sih lu ngerasa kayak dia orang yang bener-bener gak mampu gitu kan. Dan abis itu si ibunya itu yang dia minta-minta itu ya, dia langsung marah. Dia langsung ngebentak gitu, saya kalau misalkan bisa kerja pun saya nggak mau minta-minta dan lain-lain. Gue nggak ngerti maksud dia tuh apa gitu. Dan semua tetangga gue tuh cuma diem doang gitu. Dan apa ya, maksud gue itu adalah satu contoh di mana ada orang yang dia tuh punya kayak dendam pribadi lah istilahnya. Dendam pribadi tapi nggak tahu sama siapa. Jadi dendamnya tuh bisa dibilang menurut gue dendam terhadap situasi dan kondisi yang dia punya sekarang. Tapi dia tuh langsung nyalahin sesuatu yang dia punya itu ke orang lain gitu. Ngerti kan maksud gue di sini? Jadi intinya tuh dia tuh nggak mau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia punya gitu. Nah itu dari 3 aja. Sebenarnya masih banyak sih ciri-ciri orang yang gue bisa bilang bodoh gitu ya. Tapi gue ngerasa kayak ya udahlah nanti aja. Lu bisa cari sendiri di Google gitu. Karena gue juga dapetin dari Google. Tapi ya gitu deh. Nah itu tuh dari beberapa ciri-ciri yang kita mau ngomongin hari ini, yaitu orang-orang yang bodoh. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin yang namanya orang bodoh itu, apakah ada ilmunya? Apakah si orang bodoh itu hanya benar-benar pure bodoh dan tidak layak menjadi manusia gitu, atau seperti apa gitu? Nah, menurut gua tuh kayaknya nggak ada sih. Nggak, maksudnya nggak ada tuh bukan berarti dia tuh orang yang gagal gitu. Tapi menurut gua ada sesuatu yang mempengaruhi kondisi dia. Dan ternyata ketika gue search gitu ya, udah lama sih sebenarnya belajar ini, tapi beberapa waktu lalu gitu ya, gue sempat search di Google kenapa banyak orang yang bodoh gitu. Dan ternyata ada ilmunya gitu. Ilmunya adalah Dunning-Kruger Effect. Dunning, Dunning terus Kruger Effect. Dan ternyata Dunning-Kruger itu merupakan sebuah kondisi psikologi yang dimana seseorangnya itu, si orang yang apa ya, yang kita bilang bodoh itulah istilahnya ya, si orangnya itu tuh mereka tuh nggak ngerasa kalau misalkan mereka bodoh gitu. Pokoknya menurut mereka tuh tidak bodoh, tapi menurut mereka adalah seseorang yang hebat dan benar gitu. Jadi mereka tuh ngerasa kayak apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka ingin utarakan di dunia ini, semuanya tuh bakal menurut mereka tuh pasti benar gitu. Dan itu udah merupakan sebuah kondisi psikologi di orang-orang tersebut gitu. Kalau misalnya kita ngomongin contohnya seperti apa juga? Contohnya seperti orang-orang yang dia tuh bikin konten hanya untuk mendapatkan attention dari banyak orang, mendapatkan apa ya istilahnya, mendapatkan banyak perhatian dari banyak orang, dari Instagram, dari sosial media dan lain-lain. Dan ketika dia tuh udah dapet attention itu, ya udah dia nggak terlalu peduli dengan apa yang bakal didapatkan oleh dia dari reaksi apa ya istilahnya, reaksi orang-orang lain itu dia nggak terlalu peduli. Pokoknya yang dia pedulikan adalah apa yang gue lakukan di konten gue itu harus benar dan selalu benar gitu. Dan lu bisa lihat lah banyak banget orang-orang yang seperti itu.
Gue nggak bakal sebutin siapa aja, tapi yang penting lu bisa tahu orang-orang seperti itu kayak gimana aja. Mereka tuh bikin konten, dan kontennya itu bikin kita resah, bikin kita kesel sendiri, emosi, dan ujung-ujungnya mereka tuh entah itu didatengin oleh pihak berwajib lah, atau mungkin mereka itu bakal meminta maaf atau nggak bakal klarifikasi, dan itu udah jadi pattern di antara banyak orang gitu. Nah, itulah yang dinamakan Dunning-Kruger effect di dalam dunia nyata. Mungkin sekarang yang mendengarkan podcast ini, lu bisa membayangkan orang-orang seperti apa aja yang seperti itu gitu, ya nggak sih? Karena menurut gue nggak cuman Dunning-Kruger effect itu nggak harus bikin konten terus dia jadi terkenal, terus terkenal karena kebodohannya gitu, enggak. Tapi menurut gue yang namanya Dunning-Kruger effect itu bisa aja di antara orang-orang sekitar kita gitu. Mungkin lu punya temen yang dia tuh wah bener-bener kayak sombong banget, tapi padahal apa yang dia sombong itu salah gitu. Tapi menurut dia bener. Mungkin ada orang yang seperti itu, ya nggak? Dan mungkin di circle lu, di pertemanan lu ada yang seperti itu gitu. Dan ya balik lagi, yang namanya Dunning-Kruger effect itu nggak harus terkenal. Sebenarnya ada nggak sih, kayak misalkan tadi kan kita ngomong yang namanya Dunning-Kruger effect itu kan kondisi psikologi gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih cara supaya kita tuh bisa keluar dari zona tersebut, dari zona Dunning-Kruger effect gitu. Jadi biar kita tuh nggak menjadi seorang yang bodoh terus-terusan gitu. Kalau misalkan lu merasa gitu ya, ada. Dan itu tuh nggak maksudnya nggak sulit-sulit banget sih menurut gua. Yang pertama itu lu harus bisa merubah sifat lu dulu, itu yang pasti. Lu harus bisa mengakui kesalahan lu. Lu harus bisa mengakui kalau misalkan mungkin lu salah. Lu harus bisa mengakui kalau misalkan wah bener juga ya yang dikatakan orang lain, kalau misalkan apa yang gue sebarkan itu tidak relevan gitu, dan itu malah bisa meresahkan masyarakat kalau misalkan gue lanjutkan lagi sesuatu yang gue sebarkan itu. Dan itu yang pertama. Dan habis itu yang kedua, lo itu harus bisa banyak belajar dari banyak orang. Lo harus bisa belajar terus, dan jangan ngerasa seperti orang yang paling pinter gitu. Jangan ngerasa kalau misalkan lo itu adalah orang yang paling hebat, sehingga ujung-ujungnya lo gak bakal mau belajar lagi dari banyak orang. Sehingga jadinya ujung-ujungnya lo itu ngerasa kalau misalkan orang ngajarin lo itu seakan-akan kayak gak penting gitu. Seakan-akan kayak aku udah tau lah, ngapain sih lu ngajarin gue gitu. Kan banyak kan orang yang seperti itu. Dan kalau misalkan lu seperti itu juga, ya lu harus bisa merubah sifat lu. Dan yang ketiga, menurut gue kalau misalkan lu sudah belajar untuk mengakui kesalahan lu, atau lu sudah belajar kalau misalkan ternyata apa yang gue lakukan itu salah, terus lu juga belajar terus-terusan dari orang lain sehingga lu lebih baik lagi. Dan yang ketiga, menurut gue lu harus ingat kalau misalkan apa yang lu lakukan di dunia ini tuh sebenarnya gak ada yang gak ada yang absolut sih kalau menurut gue. Jadi intinya kalau menurut gue, apapun yang lo lakukan di dunia ini tuh sebenarnya ada banyak pandangan yang berbeda dari banyak orang gitu. Cuma menurut gue ujung-ujungnya lo bakal balik lagi ke sesuatu yang dinamakan common sense sih kalau menurut gue ya. Jadi yang dinamakan common sense itu kayak misalkan lo itu harus tahu dulu gitu apakah hal yang lo lakukan itu bener atau enggak. Jadi ketika lu sebelum melakukan segala sesuatu, lu harus memakai common sense lu dulu. Lu cari dulu nih, lu pikir dulu kalau misalkan lu mau melakukan sesuatu tuh, ini tuh bakal jadi sesuatu yang buruk atau justru sesuatu yang baik gitu. Jadi karena kalau misalkan lu udah memiliki kesadaran akan kesalahan lu pasti bisa memakai common sense lu gitu. Jadi itu adalah 3 hal yang menurut gua bisa membawa lo keluar dari Dunning-Kruger effect ini. Karena menurut gue menurut gue semua orang bisa aja lo kena yang namanya Dunning-Kruger effect, dan mungkin persentase kebodohannya mungkin gak segede yang lain gitu ya. Tapi bisa aja semua orang bisa punya dan kena hal tersebut. Dan kalau lu tahu gak sih kalau misalkan yang namanya Dunning-Kruger effect itu karena ada orang gitu ya, misalkan ada orang yang dia tuh bikin resah gitu ya dengan si kebodohannya tersebut. Kalau misalkan lu tahu ada orang yang seperti itu, menurut gue kalau misalkan dia sampai nggak bikin orang lain rugi sih nggak apa ya udah diemin aja gitu. Tapi kalau misalkan dia udah sampai bikin resah gitu ya itu baru lu harus bisa angkat bicara supaya dia tuh
sadar dengan kesalahan dia gitu. Karena apa? Karena ada orang-orang yang dia tuh punya kondisi psikologi seperti ini, tapi dia tuh karena apa ya, dia tuh nggak tahu cara untuk menyampaikannya ke orang lain gitu. Dia cuma tahu cara bahwa oh gue tuh bener loh dengan seperti ini, padahal sebenarnya dia tuh salah, tapi dia tuh nggak nge-share ke orang lain gitu. Jadi ketika suatu saat dia punya kesempatan untuk nge-share apa yang dia pikirkan selama ini, ketika itu sudah terjadi, wah itu tuh udah bakal kesebar banget gitu segi kebodohannya gitu. Dan lu bisa mencegahnya dengan cara lu kasih tahu yang sebenarnya gitu, kalau misalkan lu tuh salah gitu. Jangan takut untuk memperbaiki orang lain gitu istilahnya. Nah, jadi untuk penutup hari ini, yang pertama, orang seperti itu pasti selalu ada, nggak ada gitu, pasti selalu ada, mau gimana pun juga. Terus yang kedua, at least lu harus sadar dengan hal tersebut. Kalau misalkan lu udah sadar dengan dengan Dunning-Kruger effect ini, kalau misalkan lu udah sadar dengan hal tersebut, lu sadar kalau misalkan lu itu salah, lu masih harus banyak belajar, itu udah lebih baik ketimbang lu sok tahu terus lu langsung nge-share ke orang lain tanpa banyak pikir gitu. Dan yang ketiga, ini penutup untuk hari ini adalah satu opini pribadi gue sih. Menurut gue ada efek dari ketimpangan informasi juga. Menurut gue ada ketimpangan informasi dari orang-orang yang let's say pintar sama orang-orang yang bodoh tuh gara-gara dia kurang pengalaman gitu. Karena jujur gue mau cerita dikit ya, gue pernah punya pengalaman seperti ini. Gue punya pengalaman menjadi seorang yang bodoh gitu ya, dan bisa dibilang sebagai seorang yang Dunning-Kruger effect, dimana waktu itu ada iklan McDonald di Facebook waktu itu ya. Gue marah-marah ke komentar di kolom komennya. Gue marah-marah gini, kalian itu nggak tahu diri ya, makan makan restoran dari luar negeri, tapi makan makanan di Indo yang yang jualan di pinggir jalan kalian masih nawar. Gila kalian semua gitu ya. Dan gue kalau bisa inget lagi itu bego banget sih. Gue kayak, apaan sih Jos gitu. Karena di waktu itu juga, di saat itu gue masih nggak ngerti yang namanya pajak dari si perusahaan-perusahaan luar yang masuk ke Indonesia gitu. Gue nggak ngerti maksudnya apa gitu. Dan waktu itu tuh gue masih SMP kalau nggak salah. Dan ya itu menurut gue ketimpangan informasi. Karena informasi yang masuk ke kepala gue mengenai hal tersebut itu masih kurang. Jadi gue tuh seenaknya aja langsung ngomong gitu. Tapi sekarang gue lebih mikir lah. Karena ya common sense tadi yang udah gue jelasin. Kalau misalkan gue pengen nge-share sesuatu, let's say di podcast deh, gue pengen nge-share sesuatu tapi gue nggak tahu ini hal yang gue pengen share itu bener atau enggak gitu. Kalau misalkan ternyata salah, ya gue pengen gue pakai common sense, ya jangan gue upload lah. Tapi common sense gue yang lain berkata kalau misalkan gue masih nggak tahu apa-apa tentang ini, ya gue jangan share dulu. Gue belajar dulu sampai bener baru gue share gitu. Meskipun ya gue pernah juga melakukan suatu kesalahan di podcast gue yang sebelumnya. Mungkin gue salah share, gue salah sebarin ke kalian tentang sesuatu gitu ya. Tapi ya at least selama itu nggak bikin resah, dan mungkin gue masih mengakui kesalahan gue gitu ya it's totally fine gitu menurut gue gitu. Dan itu aja sih untuk podcast gue hari ini, karena ini level up juga ya, jadi nggak banyak cerita tentang pengalaman. Gitu aja untuk podcast kita hari ini mengenai kenapa banyak orang bodoh yang terkenal gitu. Nah, sampai jumpa lagi di podcast Double Layer selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.